Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, saya Rahmawati Eka Nurhidayah dengan nomor induk mahasiswa 201190444 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam Pesantren. Langsung saja, untuk subbab yang pertama yaitu mengenai terminologi dan sejarah pesantren. Jadi teman-teman, pondok pesantren menurut M. Arifin adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh secara diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama atau komplek di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Lembaga Research Islam mendefinisikan pesantren sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Kemudian, pesantren sendiri dalam perkembangannya jika dilihat dari sarana fisiknya itu memiliki beberapa kelompok, beberapa tipe. Tipe yang pertama itu yaitu pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Kemudian tipe yang kedua itu pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, dan juga di dalamnya itu ada bangunan berupa pondokan atau asrama bagi santri. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah pesantren yang telah memiliki masjid, rumah kiai, serta pondok yang di dalamnya diselenggarakan pengajian dengan metode sorokan, bandongan, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang keempat itu adalah pesantren dengan tipe yang sudah memiliki pondok, masjid, rumah kiai, juga di dalamnya itu juga dilengkapi dengan tempat pendidikan untuk pengembangan keterampilan santri. Kemudian tipe yang terakhir yaitu tipe kelima adalah pesantren yang telah berkembang sehingga biasanya disebut dengan istilah pesantren modern. Nah, selain itu untuk poin yang kedua yaitu ada fungsi pesantren. Dari waktu ke waktu, fungsi pesantren berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, Aizumaradi Azra menawarkan adanya 3 fungsi pesantren, yaitu yang pertama adalah sebagai transmisi dan transformasi ilmu-ilmu Islam. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan tradisi Islam. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi ulama. Dalam perjalanannya hingga saat ini, sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal baik berupa sekolah umum maupun sekolah agama atau madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi. Di samping itu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non-formal berupa madrasah diniyah yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja. Pesantren juga telah mengembangkan fungsinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan memberi pelayanan yang sama kepada mereka tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka. Lanjut, untuk yang subbab ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip pesantren. Menurut Kiai Haji Imam Zarkashi dalam seminar pondok pesantren seluruh Indonesia, kehidupan dalam pondok pesantren memiliki prinsip-prinsip yang dijiwai dalam pancajiwa pondok pesantren, yang diantaranya yakni yang pertama itu pesantren memiliki prinsip jiwa keikhlasan, kemudian mempunyai jiwa kesederhanaan, karena kesadaran ini sangat melekat dengan erat di dalam diri santri-santri yang ada dalam pesantren. Kemudian yang ketiga itu prinsip jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari. Nah, berdikari dalam hal ini bahwa santri dapat berlatih mengurus kepentingannya sendiri atau mandiri. Kemudian
Yang keempat itu adalah prinsip jiwa ukhuwah Islamiyah. Seperti yang kita ketahui, sesama muslim adalah bersaudara. Maka dari itu, di dalam pesantren ini diajarkan sikap tenggang rasa dan solidaritas yang erat antara santri yang satu dengan santri yang lainnya. Begitupun. Kemudian yang kelima itu ada prinsip jiwa bebas. Maksud dari jiwa bebas ini adalah bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depannya, dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri, dan dengan jiwa bebas dan dengan jiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Dan juga kebebasan ini harus berada dalam garis-garis yang positif, yang penuh tanggung jawab, dan pastinya juga dibekali dengan ilmu agama yang kuat dan mantap. Kemudian yang keempat ada subbab mengenai kurikulum pesantren. Nah, kurikulum pesantren seperti yang diungkapkan oleh sailor bernama Alexander meliputi kegiatan-kegiatan intrakuler dan ekstrakurikuler dan bisa melibatkan di samping aktivitas yang diperankan oleh santri dan juga kiai. Ketika masih berlangsung di langgar atau surau, atau sekarang ini kita sebut dengan masjid, kurikulum pengajian masih dalam bentuk yang sederhana, yakni berupa inti ajaran Islam yang mendasar, rangkaian trio ajaran Islam yang berupa iman, Islam, dan ihsan. Penyampaian 3 komponen ajaran Islam tersebut dalam bentuk yang paling mendasar, sebab disesuaikan dengan tingkat intelektual dengan masyarakat yang dinamakan santri itu, dan kualitas keberagamannya pada waktu itu. Kemudian, peralihan dari langgar, surau, atau masjid lalu berkembang menjadi pondok pesantren. Ternyata membawa perubahan materi pengajaran dari sekedar pengetahuan menjadi suatu ilmu. Dari materi yang hanya bersifat doktrinal menjadi lebih interpretatif, kendati dalam wilayah yang sangat terbatas. Kemudian daripada itu, Mahmud Yunus juga mencatat ilmu yang mula-mulanya diajarkan di pesantren adalah ilmu shorof dan nahwu, kemudian ilmu tafsir, fikih, kemudian ada kalam atau tauhid tadi, kemudian juga akhirnya sampai kepada ilmu tasawuf dan sebagainya. Insya Allah. Di mana sekarang menurut istilah Abdurrahman Wahid, sistem pendidikan di pesantren tidak didasarkan pada kurikulum yang digunakan secara luas, tetapi diserahkan pada penyesuaian yang elastis antara kehendak kiai dan santrinya secara individual. Begitu. Kemudian untuk subbab yang terakhir atau yang kelima, yaitu adalah mengenai metode pembelajaran pesantren. Nah, dalam rangkaian sistem pengajaran, metode menempati urutan sesudah materi atau kurikulum. Penyampaian materi tidak berarti penyampaian materi itu tidak akan berarti apapun tanpa melibatkan metode. Metode selalu mengikuti materi. Begitu, dalam arti menyesuaikan dengan bentuk dan coraknya, sehingga metode mengalami transformasi bila materi yang disampaikan berubah. Akan tetapi, materi yang sama itu dapat dipakai metode yang berbeda-beda. Kemudian kategori pesantren tradisional dan modern ternyata mengakibatkan perubahan metode. Departemen Agama Republik Indonesia itu melaporkan bahwa metode penyajian atau penyampaian di pesantren ada yang bersifat tradisional seperti wotonan atau yang biasa dinamakan bandongan, kemudian sorokan, muhawaroh, dan muzakarah. Dan ada pula metode yang bersifat non-tradisional, yakni menggunakan metode berdasarkan pendekatan ilmiah. Meskipun begitu, kedua metode itu sama-sama saja, yaitu untuk mengajarkan santri kepada yang lebih baik dan memperluas ilmu-ilmu pengetahuan santri tentang dunia Islam. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.